BPBD Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana demi melindungi setiap warganya. Melalui pelatihan personel dan relawan, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat, BPBD berkomitmen mengurangi risiko serta memastikan penanganan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Hal ini dilakukan karena keselamatan warga adalah prioritas, dan rasa aman adalah hak semua orang bagi BPBD Muaro Jambi. Simak bincang-bincang bersama Kepala BPBD Muaro Jambi, Paruhuman Lubis hanya di podcast Mojok Tribun Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Yose Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam podcast Mojok Tribun Jambi. Tribuners, ini ada bencana besar di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, apa kaitannya dengan Jambi? Apakah kita akan terkena dampaknya juga dan sebagainya? Kali ini kita akan berbincang bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Iya. Bapak Paruhuman Lubis, atau kita panggil dengan sapaan akrabnya Bang Lubis. Ya, Bang Lubis. Apa kabar nih Bang Lubis? Alhamdulillah sehat. Seperti Abang juga sehat, amin, kawan-kawan amin. juga sehat, Okay. kru juga sehat. Oh, kru semua lagi sehat. santai semua nih. Ini belum rame di Muaro Jambi, biasanya kan banjir dan sebagainya. Terakhir bulan Maret 2025 ya, Maret kemarin ya Bang Lubis yang kita sibuk-sibuk banjir juga. Nah, ini kan sumut sumbar Aceh sudah luar biasa. Kira-kira melihat Jambi, khususnya Kabupaten Muaro Jambi yang terlintas oleh Sungai Batanghari. Melihat Kabupaten Muaro Jambi seperti apa? Apakah kita nanti akan terkena dampaknya? Kalau sekarang belum, mungkin kapan? Berapa hari kemudian? Dan apakah akan ada banjir kiriman ke Kabupaten Muaro Jambi? Silakan Bang Lubis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berada di sini atas kepentingan untuk masyarakat, khususnya Muaro Jambi. Ya. Di sini kita masalah banjir yang sekarang ini melanda Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Nah, pada posisi ketiga ini, apa sih dampaknya kita nanti ke Kabupaten Muaro Jambi atau Jambi lah katakan. Nah, aliran ini yang dari Aceh, yang dari Medan, yang dari Padang sebagian, mungkin ini tidak akan ke Batanghari. Dia akan menuju ke Riau. Jadi mudah-mudahan, kalaulah memang itu juga, kalaulah memang terjadi banjir itu untuk Kabupaten Muaro Jambi, untuk Jambi khususnya, memang kita itu hanya dari Bungo dari Kerinci, alirannya dari Kerinci dan juga dari Solo Selatan ini masih bisa. Tapi mudah-mudahan sampai hari ini kita melihat debit air Sungai Batanghari sampai hari ini masih dalam keadaan normal. Oke. Ya. Status siaga kah sudah Bang sekarang? Oh tidak, kita masih dalam keadaan normal. Masih dalam keadaan normal ya? Masih dalam keadaan. Mudah-mudahan tidaklah ini sampai kalau diperkirakan ini hujan ini sampai bulan Januari, pertengahan Januari 2026, dan mudah-mudahan tidaklah seberat yang kita bayangkan itu. Oke. Debit masih berapa sekarang angkanya, Bang Lubis? Sampai hari tadi dari BMKG itu masih 2 ke bawah. 2 ke bawah. Kalau dia sudah berapa dia dikatakan kita harus siaga? Nah, itu sampai nanti di angka 4,5 ke atas. Oke, sekarang masih 2, masih 2. Oke. Nah, tadi Bang Lubis coba memperkirakan tadi dari Kerinci, kemudian ada yang dari Bungo, Damasraya juga. Itu ke mana? Maksudnya jalurnya masuk ke Jambinya kemana semua itu, Bang Lubis? Yang dari Kerinci yang Painan, Kerinci yang Kerinci nanti bergabung dengan Painan itu. Oke. Itu bergabung dengan Painan. Nah, yang dari Bungo dan Darmasraya juga akan nanti larinya ke Batanghari. Oke. Itu ya jalurnya. Itu yang jalurnya kita. Nah, kalau di Kabupaten Muaro Jambi kan 11 kecamatan, Bang Lubis. Iya. Itu apakah semua 11 kecamatan itu berpotensi banjir atau sebagian atau berapa? Kalau untuk Kabupaten Muaro Jambi adalah bantaran sungai. Oke, bantaran sungai. Yang ada di bantaran sungai ini. Nah, Kecamatan Sekernan ya. Itu kan ada ini di bantarannya. Kumpe Ilir, dan Taman Rajo. 4 itu yang 4 inilah yang berpotensi untuk banjir. Oke. Iya. Selain banjir ada istilahnya
abrasi atau kalau istilahnya Muaro Jambi saya lupa tadi. Itu di mana? Terbis. Terbis. Nah, terbis itu ini tanah, Ya. ini sungai. Terbis. Kalau Abrasi, longsor kan dari puncak, dari bukit Ke bawah. ke daratan. Daratan. Ini kan ke air. Nah, itu dia. Jadi istilah di Sengeti ini namanya terbis. Terbis. Nah, itu di mana, Abrasi. Bang? Nah, ini ada di Desa Pulau Koyuaro dekat sini. Dan juga di Itu Kecamatan Sekernan ya? Kecamatan Senan. Dan ada di Taman Rajo di Dusun Mudo. Di Dusun Mudo di Taman Mudo, Rajo. di Taman Rajo. Hanya dua inilah yang selalu kita perhatikan. Perhatikan. Ya. Oke. Selebihnya banjir, kemudian abrasi. Tidak ada lagi. Tidak ada, potensi lain. mudah-mudahan tidak ada lagi. Nah, ini apa aja mitigasi atau antisipasi kita, Bang? Buat posko kah, tim reaksi cepat atau apapun itu? Silakan Bang Lubis. Alhamdulillah, yang disebut tadi Ya. itu sudah berjalan. Sudah berjalan posko, sudah. Posko, Posko pusat di kantor sini, Bang ya? pusat di kantor sini ini ada tendanya dan di situ tidur satu malam itu 12 sampai 16 orang. Oke, jadi ketika ada apa langsung. Ketika ada itu namanya reaksi cepat. Itu yang nginap itu tim Nah, reaksi cepat itu ya? Itu yang nginep itu. Nah, terus kita juga dengan masyarakat sudah sosialisasi dengan yang di bantaran-bantaran sungai untuk selalu waspada. Dan kita juga sudah bikin edaran kepada camat Oke. untuk waspada juga terhadap banjir yang seketika nanti akan muncul. Oke. Jadi selain posko yang di sini, ada nggak nanti di mana gitu, Bang? Di luar kita sini? biasanya ini kita per kecamatan. Jadi Oh, per kita ambil kecamatan ada. titik-titik camat itu ya, di kantor camat di mana. Setiap kecamatan kita akan ini. Itu pasti ada Kita ya. akan hadir nanti di situ. Oke. Ya. Nah, kalau di Muaro Jambi, Bang, ada nggak semacam kearifan lokalnya untuk, oh kalau banjir itu kita harusnya begini, kalau abrasi begini. Ya, kalau ibaratkan gempa itu kan ada masyarakat yang punya kearifan lokal, dia tahu gimana mengantisipasi gempa atau tsunami. Kira-kira kalau di Muaro Jambi ada nggak semacam kearifan lokal kayak gitu? Sebenarnya di mana-mana itu ada. Para masyarakat yang berada di daerah-daerah Batanghari itu, sungai itu, aliran itu, mereka akan tahu itu. Ya. Oh, ini banjirnya akan lama. Ya. Ini banjirnya akan sebentar. Ya. Kadang-kadang itu kemarin kalau itu berbuih, berbuih itu menandakan nanti akan naik lagi. Oke, Akan lebih besar. debit air naik. Debit air naik dan dia berbuih, nah itu nanti akan menandakan itu. Nah, pada saat mana Ya. nanti habis buih, ada satu keuntungan sebenarnya untuk masyarakat yang lain. Apa itu? Ikan. Jadi minggir ikan Ikan minggir. mudah Mudah. tangkap ya. Dan hasilnya bukannya 100-200 kilo, tidak. Itu tonan. Oke. Ya, namanya kalau di sini yang sebut tadi, ada nggak ini masyarakat? Itu namanya ikan mudik. Ikan mudik. Nah, ikan mudik. Nah, inilah. Jadi satu sisi begini, tapi memang yang harus kita waspadai adalah untuk banjirnya. Banjirnya ya. Iya. Oke. Dan masyarakat kan kalau saya lihat kan rumahnya memang model panggung. Kemudian Iya. ada perahu-perahu itu Iya. zaman dulu sudah begitu, Bang ya? Iya, Untuk dari antisipasi, dulu dan sekarang juga perahu itu memang untuk cari ikan juga. Betul. Nah, itulah keuntungan sebagian dari banjir yang melanda Muaro Jambi. Oke. Sudah peringatan dini ke masyarakat di sepanjang das, Bang, daerah aliran sungai. Kita Ke masyarakat. selalu, kita selalu, karena pegawai-pegawai kita juga banyak yang bermukim di daerah itu, Oke. di Pulau Koyuaro, di Kumpe, Kumpe Ulu. Nah, itu rata-rata ada kita. Yang pegawai-pegawai kita ini ada. Ya. Nah, jadi melalui mereka dan juga kita turun ke desa-desa, ke tempat-tempat itu, kita selalu mengajak untuk macam mana Ya. waspada. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan penyuluhan, harus pembersihan sungai, ya, pembersihan sungai, aliran-aliran yang mendak. Nah, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Takutnya kita akan menutup. Nah, ini jadi beban juga sebenarnya. Oke. Bang, kesiapan personel tadi yang di posko ini 16 orang, Bang ya? 16 orang per hari. Per hari. 24 jam. Oke. Kalau nanti ada posko per kecamatan, di kecamatan berapa orang tuh, Bang? Kalau itu nanti kita ambil sekitar 4 orang per kecamatan. Per kecamatan 4 orang. 4 orang per kecamatan. Oke. Nah, peralatan apa aja, Bang, biasanya yang disiagakan peralatan? Kita punya booth
Untuk evakuasi ada. Kendaraan Oke. dan juga alat-alat mesin mesin-mesin yang diperlukan. Dan juga semua life jacket jaket-jaket, ya. kantong-kantong. Tapi kan itu susah kita. Jangan dulu itu dibawa ke sana karena orangnya takut. Nah, kami selalu tidak akan menunjukkan itu dulu. Ya, ya. Jadi peralatan itu kita simpan. Wah, ini bakal banjir ini besar. dia nih. Itu dia makanya kita kesampingkan itu. Kita tidak tampilkan. Ya, ya. Oke. Nah, Bang, kalau kita lihat di Sumatera Utara itu banjirnya itu selain sampah-sampah dan sebagainya itu ada kayu gelondongan kayu. Artinya di situ kemungkinan besar ada yang namanya illegal logging, pembalakan liar dan sebagainya sehingga daya serap tanah itu sudah tidak ada. Nah, gimana di Muaro Jambi, Bang? Nah, itu yang saya bilang tadi, mudah-mudahan. Keadaan topografi Muaro Jambi dengan Sumatera Utara, Sumatera Barat itu jauh berbeda kita. Kita tidak punya hutan. Oke. Kita tidak punya hutan yang ini lagi, ya. Nah, jadi yang itu sebenarnya tidak ada di Muaro Jambi. Nah, paling ya sebatas kayu-kayu kecil. Oke. Ya. Ya. Berarti ini siap kita menghadapi kemungkinan terburuk lah ya setelah dari Sumbar, Sumut dan Aceh, Bang ya. Ya, karena udah ada pengalaman kita ini. Betul. Berarti peringatan dininya kan sudah tahu kita ini. Kita sudah bersiap. Kita sudah persiapkan dengan tenaga-tenaga kita juga, peralatan-peralatan kita sudah siap untuk apabila memang ada nanti kejadian kita sudah siap untuk terjun Oke. ke lokasi. Ada koordinasi atau instruksi khusus dari BPBD provinsi sudah, Bang? Apa, Bang? Koordinasi atau apapun? Rapat? Itu tadi. Koordinasi kita adalah saling menjaga. Nah, jadi semua kabupaten itu udah waspada. Nah, jadi dengan provinsi pasti akan membantu kita. Nah, tergantung daripada laporan kita. Iya, iya. Muaro Jambi termasuk yang paling rawan nggak, Bang, di provinsi Jambi selain Kerinci ya, yang sudah ada longsor nih di 2 tempat kan? Ya, salah satunya ya. Muaro Jambi. Muaro Jambi seperti banjir 2 tahun yang lalu itu kan hampir 4-5 bulan itu terendam. Betul, zaman Pak PJ, Zaman Pak Bayuni, ya. 2 bulan, Bang ya? 2 bulan itu terendam. Ya, luar biasa itu kan. Itu luar biasa. Karena memang itu ada periodenya nih. Ya. Dengan orang tua-tua, iya Pak, kadang-kadang itu sekali 10 tahun. Ya, ininya sekali apa? 10 tahun ini ada kan banjir periodisasinya. besar. Ya. Oke, Bang, banjir sudah, kita Muaro Jambi ini seringkali kebakaran hutan. Ya, mungkin 2025 sudah lewat kemarin. Ya. Nah, di 2026 itu seperti apa? Tapi mungkin bisa juga diceritakan kondisi 2025 seperti apa, titik-titik karhutla di Kabupaten Muaro Jambi dan sebagainya. Silakan, Bang. Jadi kalau masalah kebakaran hutan dan lahan, nah ini hutan lahan. Ya. Berarti hutan itu mungkin tidak ada kepemilikannya. Maksudnya kepemilikan itu yang tidak ada manusia yang bernaung di situ. Nah, kalau lahan itu lahannya lahan seperti kebun, sawit. Nah, kebun sawit. Nah, titik-titiknya ini ada di Kumpe, Kumpe Ulu, Taman Rajo, dan Sungai Gelap. Sungai Geram, 4 itu ya. 4 ini juga 4 kecamatan ini. Dan ini rawan kebakarannya karena memang tanahnya memang tanah gambut. Dan kedalaman tanah gambutnya juga tidak semeter 2 meter. Nah, jika memang panasnya terlalu tinggi, nah ini ada kabar, ada ini dari BMKG, ada peringatan dari BMKG bahwasanya di 2026 ini kita akan dapat El Nino. Nah, El Nino kalau sudah panasnya tinggi, tanpa dibakar orang juga dia hidup. Bakar sendiri karena gambut tadi di Karena bawah. gambut tadi. Ada gesekan aja udah jadi. Apa antisipasi untuk 2026, Bang? Kita sudah menyiapkan itu juga sebenarnya. Kita sudah berkoordinasi dengan provinsi, dengan pusat juga. Nah, tentunya kita di sini butuh personil yang tangguh. Kita butuh peralatan seperti pompa. Nah, pompa kita punya. Armada kita punya.
Mandala Agni ya, personel ya. Iya, kita akan bekerja sama dengan TNI, Polri, dan juga Manggala Agni yang tadi. Iya. Ya, dengan para camat. Jadi yang berkaitan dengan kemanusiaan, mudah-mudahan hadir, kesehatan hadir. Itu memang sudah rutinitas bila memang ini terjadi. Nah, selain dengan tadi Bang, ya kalau koordinasi pemerintah pastilah itu kan. Ya. Tapi kan ada di satu sisi kan ada perusahaan-perusahaan juga yang ada yang dia punya dan mengelola lahan. Gimana nih koordinasi dengan mereka, Bang? Ya. Jadi kita dengan perusahaan-perusahaan berkoordinasi, tapi selama ini koordinasi kita dengan mereka cukup baik. Cukup baik. Mereka siap. Ya, mereka siap untuk Bantu personel, bantu peralatan, logistik. Ya. Ya. Nah itu enaknya. Ya, karena dia merasa dia dibantu. Ya. Ya, apa salahnya kita bekerja bersama untuk membantu. Oke. Nah, Bang, BPBD ini kan butuh logistik ya. Karena kaitannya dengan bencana ini kan ya kemanusiaan ya. Baik membantu masyarakat maupun kita mencegahnya sendiri gitu kan. Ya. Soal anggaran gimana Bang di BPBD sendiri untuk 2026 dengan korelasinya dengan efisiensi yang sekarang dilakukan pemerintah? Yang namanya bencana, yang namanya penanganan untuk bencana saya rasa tidak ada persoalan dalam masalah penganggaran. Kenapa? Itu adalah manusia. Jadi prioritas berarti? Pasti. Di Pemda Muaro Jambi? Pasti. Dan juga dari BNPB pusat juga sangat intens itu untuk masalah bencana. Kita lapor dan ini langsung itu. Namanya aja reaksi cepat. Begitu juga dengan provinsi. Ada call center kita Bang? Kalau untuk sementara itu ada nanti di dinas. Jadi masyarakat kalau apa? Hubungi. Ada itu Bang ya? Ada, termasuk HP saya udah sebar. Oke, nomor HP? Nomor HP saya udah disebar, nomor kabit udah disebar. Itu ke mana? Ke camat, ke desa, ke masyarakat. Kades segala macam. Ya, yang pemangku-pemangku adat. Ya, inilah gunanya kita sinergi. Nah, jadi dengan melalui HP kita dapat berita ini, kita langsung terjun. Nah Bang, untuk pencegahan dini, mitigasi gitu Bang, kan mestinya anak-anak muda tuh kan aware juga ya. Jadi mestinya kan dari sejak muda, sejak dini bahkan mungkin masuk ke sekolah-sekolah untuk bagaimana mereka itu sadar akan bencana. Dari BPBD sendiri masuk nggak Bang ke sekolah-sekolah melalui pengajaran kah, melalui apapun itu, atau mereka berkunjung ke kita, mereka dapat wawasan dari kita, itu dilakukan nggak Bang? Nah, kita melakukan ini, kita bekerja sama dengan pihak terkait. Dari pendidikan. Dinas pendidikan ya? Dinas pendidikannya, ya kan? Dari LH. Dari pertanian kita juga. Ya, kita bekerja bersama. Nah, mereka hadir di sana, kita ikut. Kita ada di sana, mereka juga ikut. Ke sekolah, ke pengajian-pengajian yasinan. Sampai ke pengajian ibu-ibu? Ya. Pentingnya menjaga untuk jangan terjadi bencana. Yang intinya sholat, berdoa, berusaha, semua selesai. Nah, Bang Lubis ini baru 2 minggu Tribuners. Ya, baru 2 minggu sebelumnya. Di pertanian. Tapi pernah di BPBD Bang? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali? Baru ini. Nah, itu gimana Bang? Adaptasi di BPBD? Nggak perlu. Nggak perlu? Langsung otomatis. Nah, udah kuat juga Bang ya? Sistem udah jalan, Sistem udah jalan. Personel ada, peralatan ada. Ya, wajah meyakinkan. Iyalah. Tahu. Ada itu persoalan harus kita adaptasi di sini enggak? Berarti ini kalau jadi bencana pertama kali terjun atau sebelumnya dulu pernah ikut tim terjun Bang? Oh sering. Sering ya. Waktu di pertanian. Nah di pertanian. Waktu di perikanan. Sebelum di pertanian saya di perikanan. Ya menghadapi itu juga, air juga. Nah di pertanian menghadapi banjir juga terhadap padi. Ya. Jadi barang ini tidak barang asing lagi. Di sini
di Muara Jambi sawah yang kadang-kadang puso gara-gara banjir segala macam banyak bang biasanya. Banyak. Berapa hektar bang kalau di Muara Jambi? Saya kemarin itu kalau masalah hektarnya kurang ini juga, kurang detail lah ya. Ya. Tetapi yang namanya mensiasati itu bisa, sehingga tidak terjadi banjir, tidak dapat banjir. Jadi Gimana? Ada pola tanam. Makanya kita berkaca kepada tua-tua Tenggane. Mereka tahu pada saat ini banjir, ya udah nggak usah tanam di situ. Kearifan lokalnya tadi ya. Nah, ini dia. Jadi cukup sebatas rumah, sawah, ya tapi tetap kena kan bang? Waktu Maret kemarin kena sawah. Oh, kita sudah panen. Oh sudah panen, udah selesai. Udah selesai Dan panen. itu nggak tanam dulu? Enggak, jangan dulu. Kayak gitu caranya. Nah, kapan surut dia? Ini sudah proses mau panen atau sudah selesai bang? Ini kan Ini menjelang sudah Desember. selesai. Ini Udah sudah selesai, tanam ya? ini. Udah tanam mungkin pada bulan Januari pertengahan itu bisa panen itu. Nah ini jelang-jelang mau panen malah ada kemungkinan banjir gimana bang? Kalau ini kan kita berada di bantaran sungai itu yang Kumpe Ulu. Oke, Kumpe Ulu, Kumpe Ilir. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, di sana itu ini baru panen. Jadi mereka tidak akan Ya. Nah, ada yang mau panen. Ada juga yang mau panen. Nah, jadi yang namanya itu untuk menghindari banjir itu sebenarnya kearifan lokal itu cukup kuat itu. Nah, kadang-kadang agak jauh BMKG ini kan. Perputarannya itu menurut petani ini tidak banjir, tetapi hujannya deras. Jadi kadang-kadang nggak kebaca. Tetapi lebih banyak yang kebaca kebenarannya daripada Yang tidak. yang tidak. Nah, ini. Jadi tergantung daripada masyarakatnya lah. Tetapi memang ada dari kementerian, dari mana, pola tanam ini karena meningkatkan produksi untuk apa? Mencapai swasembada. Karena itu program nasional. Ya. Iya. Oke, bang. Selain karhutlah, kemudian banjir tadi, abrasi, ada yang lain bang biasanya yang dihadapi BPBD di Kabupaten Muara Jambi? Oh, kita siap. Kita siap. Misalnya kita minta dibantu oleh Damkar minta bantuan ke kita siap. Oke. LH kita juga siap. Kalau istilah polipalen mungkin ya. Ya, di mana kita dibutuhkan, kita siap. Oke. Ya, namanya juga penanggulangan bencana daerah. Yang dianggap bencana, kita siap. Karena tupoksinya memang itu. Ya. Kalau selain kebakaran hutan, biasanya kebakaran yang biasa di pemukiman dan sebagainya, Muara Jambi, damkar ya? Itu urusan damkar. Jadi damkar yang ke sana, ular ya. Ya, ulah. Tahun penyelamat itu ada yang kejepit, ada yang masuk got. Nah, ini sekarang lagi top ini. Damkar ini mudah-mudahan dia agak-agak inilah dibutuhkan Itu oleh dinas sendiri masyarakat. juga bang ya? Di Dinas BPBD? sendiri, enggak bukan. Apa di Bukan bawah? di BPD. Dia Ya, dia dinas sendiri kan? Ya, dinas sendiri. Ya, ya. Kalau dulu kan di bawah kita kan bang? Enggak, dia waktu itu dengan Pol PP. Oh, Pol PP ya, Satpol PP ya? Satpol PP. Oke. Oke bang, untuk oke. warga Kabupaten Muara Jambi, pesan-pesan Bang Lubis lah. Ini kan ya Desember, jelang Desember, mungkin akhir Desember. Ini ya Jambi kemungkinan ada, walaupun kalau prediksi Bang Lubis tadi tidak akan sebesar Aceh, Sumut, Sumbar ya. Ya. Pesan-pesan buat masyarakat bang. Oke, terima kasih. Kita berharap semuanya Ya. untuk masyarakat kita selalu waspada. Kita selalu membaca alam, kita mengikuti BMKG, kita belajar dari tua-tua kita. Mari kita sama-sama bekerja bersama untuk menghindari terjadinya bencana, baik besar maupun kecil. Tapi kita berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Muara Jambi dan semuanya diberikan keberkahan, dijauhkan dari bencana. Amin. Untuk itu kita sama-sama masyarakat Muara Jambi selalu semangat dan beriktikad baik kepada masyarakat yang ada di Muara Jambi, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan dengan Bapak Lubis, Bang Lubis ya, yang sangat percaya diri walaupun baru 2 bulan, tapi sepertinya 2 Bang minggu, Lubis, Bang. 2 minggu malah, baru 2 minggu. Sepertinya sudah sangat siap. Yang sebentar lagi Muaro Jambi mungkin akan terjadi banjir juga, bencana juga, walaupun menurut Bang Lubis tadi tidak akan sebesar Sumatera Barat, Aceh, Sumut ya. Kita berdoa bareng-bareng. Ya. Terima kasih Bang Lubis waktunya. Ya, oke. Sehat selalu, semangat di BPBD. Ya. Tribuners, bertemu lagi nanti bersama saya Yose Mulyawan. Saya pamit undur diri bersama Bang Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.